Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irmayani berasal dari Sulawesi Barat, akan melakukan sesi coaching bersama, saudara kita yang berasal dari Makassar. Coaching bernama siapa? Perkenalkan nama saya Andi Sahril. Saat ini saya di Makassar, saat ini berdomisili. Oke. Eee, Selamat malam Pak Sahril atau Adik Sahril. Ya, selamat malam Bu Irmayani. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah kurang sehat. Saat Kak. ini di Mhm, musim-musim hujan mhm. dan musim-musim flu. Oh, jaga kesehatan. Oke, lagi Ya, sibuk apa? saat ini disibukkan dalam kegiatan kesehatan, dalam hal itu merawat pasien. Oke, jadi cukup sibuk ya Pak Saril ya. Iya, Sebentar betul. lagi kita akan melakukan coaching bersama 15 menit ke depan. Akan memfasilitasi dengan menemukan, tujuan yang ingin dicapai dengan, sumber yang Anda miliki. Apakah Pak Saril siap? Ya, siap Bu Irmayani. Oke. Apakah tujuan yang ingin capai selama kita coaching? Tujuan yang ingin saya capai yaitu bagaimana masalah yang saya hadapi ini Mhm, bisa memiliki jalan keluar mhm. dan ada poin-poin tertentu yang bisa saya pergunakan untuk bagaimana bisa action dalam hal yang ingin saya capai saat ini nantinya. Oke. Selama sesi coaching ini saya akan mendukung, mendengarkan Anda, dan saya berkomitmen hadir hadir untuk Anda, dan memperhatikan Anda. Apakah Anda siap? Sangat siap Ibu Oke, Rumiaryani. Terima oke. kasih banyak. Di akhir sesi coaching ini hal spesifik apa yang ingin capai? Lebih spesifiknya lagi. Lebih spesifiknya lagi, yang Iya? hal yang ingin saya capai yaitu saya ingin membuat lembaga home care, dan Mmm, dalam hal ini saya selaku tenaga kesehatan, saya ingin membuat lembaga home care yang langsung dinaungi oleh saya sendiri. oke. Eee, apakah home care itu realistis? Nyata atau Eee, iya, betul nyata. iya Itu ya? semacam tindakan keperawatan yang diberikan Mhm. kepada pasien, namun ranahnya ini berada pada ranah perawatan di rumah begitu, Ibu Limerayani. Oke, hal apa yang ingin, kita dapatkan dari home care itu? Sesuai dengan yang ingin saya capai tadi yang saya sampaikan, hal Mhm, spesifik itu, eee, dalam hal ini kan beberapa banyak pasien yang butuh perawatan di rumah, namun tidak ada contohnya hal kayak semacam bidan, perawat, atau dokter mhm. yang turun langsung ke rumah-rumah seperti itu, Ibu Irmayani. Oh, Namun yang yang ingin saya capai saat ini adalah bagaimana orang-orang yang membutuhkan perawatan itu bisa, eee, di bisa bisa diulang? Bisa untuk ya, apa? ya maksudnya melalui lembaga saya, Mmm, jadi orang-orang itu bisa terbantu oh, untuk mendapatkan channel atau informasi, terkait, perawatan di rumah, oke eee, jadi mhm, dengan jadi ini sejenis wadah wadah lembaga yang mewadahi antara pasien memfasilitasi. jadi Anda ini sebagai Iya, fasilitator? iya betul. Oke. Eee Anda kan tadi, membutuhkan rasa apa yang kita miliki sampai ingin, membuat lembaga ini? Rasa yang Mhm, saya miliki maksudnya, dari diri eee, sendiri?
dari diri sendiri, mhm, kepekaan pribadi di mana kesedihan melihat banyak orang yang banyak orang-orang di kota atau di daerah-daerah yang sangat membutuhkan, eee, perawat contohnya, iya namun karena pandemi, akses iya. untuk ke rumah sakit itu tidak ada. Jadi, dia sebenarnya butuh perawatan, tapi tidak bisa untuk ke tempat-tempat fasilitas kesehatan begitu, Ibu Yumen. Oke, luar biasa, Pak, ya. Anda memiliki kepekaan yang sosial, apakah seperti itu? Iya, betul sekali. Oke, Anda memiliki sifat kepekaan. Kalau saya boleh tahu di angka 1 sampai 10 itu, Anda memiliki skor di mana? Bisa dikatakan di skor 9 nih, Bu. Oh, iya iya. Eee jadi Bapak sekarang memiliki angka 9. Jadi Anda membutuhkan nilai 1 lagi untuk mendapatkan nilai 10, seperti itu? Iya, betul. Oke, langkah apa yang dibutuhkan untuk, mencapai angka 10 tadi? Untuk saat ini, Mhm, yaitu untuk perencanaan sudah ada, tapi mhm, action-nya yang belum untuk iya dimulai. iya iya iya, betul betul. Kalau saya boleh tahu kenapa kemampuan apa yang Anda miliki sampai, belum melakukan action dan langkah apa yang akan dilakukan? Eee, untuk saat ini kemampuan yang saya miliki, untuk background saya selaku perawat Iya? dengan basic keperawatan memang dari kesehatan, saya sangat ingin melakukan lembaga seperti ini, cuma karena kesibukan yang saya jalani saat ini, untuk home care itu sendiri pula, Iya? saya kekurangan anggota, Oh, saya iya iya iya. kekurangan tim, dan saya butuh anggota untuk mengeksekusi kegiatan seperti ini. Eee, dan Wow, keren. langkah-langkah yang langkah-langkah yang ingin saya siapkan adalah pertama ya, untuk kegiatan ini saya akan membuat tim terlebih dahulu, Mhm, dan nanti kami akan melakukan pendataan. iya? Pendataan dari sisi, sumber daya manusianya, anggota-anggota yang saya butuhkan, serta, bagaimana pasien-pasien yang, akan kami berikan fasilitas kesehatan seperti itu, Ibu Maen. Wow, keren. Jadi kalau Anda sudah mewadahi, pasien sudah terfasilitasi, kemudian Anda sudah bagaimana perasaan Bapak ketika sudah terwujud? Perasaan saya sangat senang sekali dan bahagia, karena di sisi lain bagaimana pemenuhan kebutuhan pasien, kebutuhan lansia, kebutuhan orang-orang yang sakit itu bisa terpenuhi, serta, saya juga bisa membantu rekan-rekan kesehatan yang mungkin lagi dalam situasi tidak dapat pekerjaan, Iya? dan dia juga bisa mendapatkan, pekerjaan melalui lembaga ini, seperti itu Ibu Irma. Oh, masya Allah, keren sekali ya. Ketika Anda sudah berhasil, rasa senang. Eee, Bisa digambarkan, ketika Anda ini, Anda ini seperti apa? Bisa dalam bentuk binatang, bisa dalam bentuk hewan, bunga-bunga, terserah. Untuk, pertanyaan itu untuk gambaran yang saya Anda itu milih seperti apa, iya yang saya miliki saat ini itu saya bagikan semacam burung yang mungkin terbang saat ini, yang iya bagaimana saya mengepakkan sayap untuk orang-orang yang membutuhkan, iya, baik betul. dari orang-orang yang dari sisi, membutuhkan bantuan kesehatan, serta juga dari teman-teman kesehatan yang memang membutuhkan juga pekerjaan seperti itu. Oke, kenapa ingin, Bapak mencapai, tadi seperti burung, kenapa impiannya seperti itu? Karena saya selalu akan terbang, maksudnya, Mhm mhm, mencapai sesuatu hal yang ingin saya, inginkan. iya Sesuai dengan keinginan saya juga bahwa
saya sangat senang melihat orang yang bahagia dan orang yang terpenuhi kebutuhannya, eee, dengan melalui lembaga ini pula, mhm. hal-hal yang seperti itu bisa saya capai, Ibu. Oke, tadi kan menjelaskan hal seperti ini. Dilihat dari situasi ini, Anda melihat keadaan ini sebagaimana? Bagaimana Anda menilai sudut pandang Anda keadaan sekarang? Halo? Seperti itu maksudnya? Iya, kan Anda ingin mendirikan, berarti berarti ada suatu kondisi di mana Anda mengatakan bahwa, Anda prihatin atau kenapa sampai ingin mendirikan wadah lembaga sosial mewadahi, home care? Iya, betul sekali. Situasinya saat ini saya sangat prihatin dengan banyak orang disibukkan dengan pekerjaan, anaknya disibukkan Mhm, dengan pekerjaan iya, seperti itu, mhm, sampai-sampai orang tuanya atau keluarganya tidak ada yang membantu untuk perawatan di rumah seperti itu. Malahan yang membuat saya sedih itu, mungkin banyak orang-orang yang mungkin menelantarkan orang tuanya, sampai dia sibuk karena beban pekerjaan, mhm, sampai orang tuanya mungkin disimpan di panti jompo seperti itu. Sebenarnya mungkin bisa melalui lembaga-lembaga seperti kami, atau orang-orang yang dari segi kesehatan yang mungkin bisa menjaga, iya. eee, perawatan lansia seperti itu. Makanya itu hal yang ingin saya capai sebenarnya, Ibu Irma. Oke, jadi lebih spesifiknya lagi untuk wadah ini bisa dijelaskan kembali, mewadahi apa? Mewadahi suatu lembaga home care istilahnya. Jadi melalui home care ini, saya Iya, memfasilitasi teman-teman dari segi kesehatan, mhm, mempertemukan mereka dengan pasien yang membutuhkan tenaga kesehatan seperti itu, Ibu. oke. Jadi, jadi ada antara perawat, dokter, Ya, dan jadi dokter, Anda ini bidan. sebagai wadahnya untuk mempertemukan pasien, apakah seperti itu? Ya, betul sekali. Oke. Eee, Anda ingin mempertemukan, jadi Anda sebagai wadahnya, ada pasiennya, ada perawatnya, ada dokternya. Apa yang Bapak lakukan untuk mempertemukan 4 sisi ini? Jadi Anda wadahnya, ada perawatnya, ada pasiennya, dan ada, eee, Eh, semisal mungkin pasti ada kliniknya ya, seperti itu? ya, lebih ke depannya mungkin akan ada semacam klinik seperti itu. Mhm, Cuman untuk saat ini sebagai awal dari target permulaan, mhm, eh, kami akan membuat lembaga yang legalitas dulu awalnya, iya, serta bagaimana kami bisa mendapatkan informasi terkait pasien-pasien yang membutuhkan perawatan seperti itu. Jadi melalui oke. informasi kontak dan Mhm, komunikasi antar pasien dengan tim kami, kami mhm, akan mempertemukan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Contohnya dari sisi keperawatan, iya, keren. Eee, perawatan luka, seperti itu. oke, apa dampak yang dirasakan dengan wadah ini ke depannya? Dampak yang mungkin akan saya rasakan yaitu, eee, saya akan merasakan banyaknya akan terbantu Iya, dari sisi baik dari tenaga kesehatan yang mungkin banyaknya pengangguran, sehingga dia iya, bisa mendapatkan pekerjaan, serta pasien yang awalnya sangat susah, mhm, mendapatkan link atau informasi tempat wadah di mana dia bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, ternyata bisa hingga melalui lembaga ini dia ternyata bisa perawatan di rumah begitu. iya. Sungguh mulia ya, Iya, mudah-mudahan betul. ini bisa mewadahi. Selanjutnya action plan-nya ke depan, Pak, supaya ini berdiri dan, ada langkah yang langsung bisa action. Action plan-nya, Mhm, pertama kan ini sudah terbentuk lembaga, tim, mhm, eee
yang kedua mungkin saya akan memperbaiki tim kami yang kami akan bentuk ini. Yang ketiga, kami akan melist daftar-daftar pasien-pasien yang memang membutuhkan perawatan. Yang keempat, dan kami akan maksimalkan pelayanan. Karena Wow. dari sisi home care ini, pelayanan itu yang paling penting. Melalui kami akan membuat kegiatan seminar pelatihan, sehingga membuat tim-tim kami itu terupdate kembali ilmunya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien yang membutuhkan, begitu Ibu Irma. Wow, keren. Jadi, eee, ap ada habit baru karena kan sudah ada action ya. Habit apa Iya, yang Bapak, sudah lakukan untuk, kegiatan ini? habit atau kebiasaan ya maksudnya, Iya, sudah yang terlaksana. sudah terlaksana, yaitu dalam hal ini pengumpulan data Wow. teman-teman tim. Karena awalnya memang kami tetap akan kumpulkan semua data-data, karena jangan sampai nanti kami punya pasien tapi teman-teman disibukkan, bisa memfasilitasi pasien yang membutuhkan seperti itu. Oke, bagaimana cara mengevaluasi kalau betul-betul itu fasilitas pasien sudah terwadahi? Bisa diulang Ibu Irma? Bagaimana cara mengevaluasi apakah ini pasien sudah terwadahi atau tidak? Oh iya, ya sebelumnya kan istilahnya pasien ini akan melalui calling atau telepon Mhm mhm langsung ke bagian lembaga kami bahwa mhm. mereka membutuhkan contohnya perawat perawat lansia atau perawatan luka. Jadi melalui lembaga kami itu kami akan menyambungkan ke tim kami yang standby untuk memberikan perawatan luka di sana. Jadi bagaimana bisa betul-betul ter terpenuhi ini, yaitu, dengan mempertemukan antara pasien ini dengan tim kami yang betul akan memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Jadi, terjun ke lapangan seperti itu? Iya betul, langsung terjun ke lapangan. Oke. Apa standar evaluasinya? Standarnya? Standar evaluasi, kami punya SOP dan Ya? bahan evaluasi, selembaran beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini kan, kami akan evaluasi dalam setiap 1 bulan. Ya? Masa kerja setiap 1 bulan, evaluasinya itu kami akan memberikan kuesioner kepada pasien tersebut, bagaimana bentuk pelayanan kami, apakah baik atau buruk, apa hal-hal yang ingin kami evaluasi kembali, apa hal yang ingin kami lakukan kembali untuk memperbaiki ini, dan kontraknya apakah akan diperpanjang atau tidak. Kalaupun mungkin dari poin itu, contohnya kontrak ini akan diperpanjang, itu artinya pelayanan kami ini disukai. Berarti ada istilahnya pemenuhan pelayanan selanjutnya, seperti itu. Eee, Selanjutnya, eee, langkah apa yang paling optimal di antara yang Eh, disebutkan tadi? Langkah yang paling optimal itu Ya? ya tetap eh, bagaimana memaksimalkan informasi kebutuhan pasien, Ya? karena untuk tenaga kesehatan sebenarnya banyak, namun ini aksesnya pasien ini untuk mempertemukan tenaga kesehatan ini yang Mhm. sangat sulit. Iya iya, betul. Jadi bagaimana kami memaksimalkan itu tenaga pasien yang membutuhkan, dan sehingga mereka bisa bertemu dalam bentuk tindakan keperawatan di lapangan. Oke, keren keren. Bagaimana cara paling mudah supaya, pasien dan, dokter ini, dalam satu channel yang sama, artinya bisa terwadahi dengan cepat? Karena sakit ini kan
tidak menunggu ya Pak Syaril ya, tidak bisa menunggu Iya betul, sebentar, bagaimana langkah Bapak, memudahkan keduanya? Jadi eee, seperti iya UGD betul, semisalnya, karena kan manusia yang dilayani, tidak bisa sebentar, iya harus betul, on time, on harus track, cepat, betul. eee kita tahu sendiri pasti akan ada hal-hal yang kita dapatkan masalah di lapangan. Cuman Mhm itu, mhm, seperti yang ditanyakan Ibu Irma, mhm, bagaimana cara apabila dalam situasinya seperti itu. Makanya dari awal kami akan mengevaluasi tim-tim kami itu, contoh iya dari lingkup Makassar. Saya berada di daerah, Temalanrea saat ini, iya jadi kami tetap akan me-list semua data-data anggota kami atau tim kami yang sesuai dengan lingkup tempat tinggal mereka. Contohnya mungkin dari pasien saat ini, dia berada di lingkungan Todok Puli. iya Jadi kami akan me-list data-data tim kami yang tergabung untuk dia dia yang berada di lingkup Todok Puli itu. Sehingga untuk memberikan pelayanan yang cepat, kami akan menyambungkan ke tim kami yang berada di sekitar situ supaya pemenuhan kebutuhan pasien ini cepat terpenuhi seperti itu. wow keren. Eee untuk ini kan, wadah yang sangat, mulia Pak ya, sangat Iya betul. mulia, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, pikiran. Kira-kira, Anda membuat jadwalnya seperti apa? Ini kan lembaga istilahnya. Ya untuk jadwalnya, eee, namanya lembaga pelayanan home care seperti ini itu pasti tetap akan 24 jam. Iya, Untuk standby terus. Makanya dengan adanya tim, kami akan membagi dalam 3 shift. Ada mungkin yang tetap akan standby jaga pagi, nanti gantian yang jaga siang, nanti yang gantian jaga malam. Untuk menerima, informasi dari masyarakat yang masyarakat. membutuhkan perawatan seperti itu. Oke, mulia sekali. Saya mendoakan mudah-mudahan terselenggara ya. Iya, terima Oke kasih Burma, amin. oke, dari sesi coaching ini, kesimpulan apa yang Bapak ambil dari sesi kita kali ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil, melalui sesi coaching ini, hal-hal yang masih stagnan atau masih masih dalam keadaan jalan di tempat, semakin membuat saya untuk melangkah, untuk action, untuk melakukan ini, yang ingin saya rencanakan. Oke, sebentar lagi saya akan menutup sesi coaching ini. Eee, Terima kasih atas waktunya dan semoga tujuannya bisa tercapai. Saya ucapkan Iya, terima selamat kasih. malam. Selamat malam Bu Irma, terima kasih banyak.